Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Seputar Bali. Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali bekerja sama dengan DPR RI dan Bank Indonesia menggelar seminar nasional Bank Indonesia bertemakan Gerbang Pembayaran Nasional dalam Sistem Pembayaran Nasional di kampus setempat. Lewat seminar ini, mahasiswa dapat memahami tentang Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan menghemat devisa negara. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, Trisno Nugroho mengatakan, Gerbang Pembayaran Nasional adalah sebuah sistem jaringan antar bank di Indonesia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Gerbang Pembayaran Nasional melokalisasi sistem pembayaran perbankan di Indonesia yang sebelumnya terkonsentrasi pada produk pembayaran internasional dan Mastercard. Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional dapat menghemat devisa negara. Jika menggunakan kartu keluaran luar negeri, maka devisa akan lari ke luar negeri. Sebaliknya, jika menggunakan kartu Gerbang Pembayaran Nasional, maka biaya transaksi cukup dikelola di dalam negeri. Sudah banyak negara menerapkan langkah serupa demi penghematan, di antaranya Jepang, Cina, dan Singapura. Mengenai GPN ini perlu terus masif untuk dikomunikasikan kepada masyarakat yang sebanyak 250 juta tadi ya, mungkin belum banyak yang mengetahui mengenai GPN. Jadi di mahasiswa ini Stikom saya kira sangat baik, mereka sudah tahu teknologi, diajarin mengenai GPN, konsep-konsepnya, dan juga bagaimana kedepannya Gerbang Pembayaran Nasional yang tadi untuk kepentingan nasional bisa dipahami. Dan memang Pak betul bahwa ini GPN pakai kartu, kemudian ada juga perkembangan teknologi menggunakan smartphone Pak. Dalam waktu dekat ada namanya QRIS Pak ya, QR Code dengan Indonesia Standar. Itu bagian dari tadi merespon arahan dari DPR bahwa kita tidak hanya kartu tapi juga menggunakan smartphone dengan QR Code yang Indonesia Standar. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, bangga kepada Bank Indonesia telah membuat sebuah sistem pembayaran dalam satu wadah bernama Gerbang Pembayaran Nasional yang bisa ditransaksi di dalam negeri. Diharapkan ke depan Gerbang Pembayaran Nasional tidak lagi membawa kartu tetapi bisa diaplikasikan langsung ke dalam smartphone serta bisa masuk ke ranah ke luar negeri, terutama di negara ASEAN secara bertahap. Tapi membawa handphone juga bisa. Dan satu hal lagi, ke depan ini bisa masuk ke ranah ke luar negeri. Paling tidak di ASEAN lah dulu. Saya harapkan di ASEAN dulu. Kalau langsung masuk persaingan dengan dunia master sama Visa, barangkali kita langsung bisa jebol. Tetapi kalau bertahap dengan kelompok ASEAN kita yang sudah solid di ASEAN ini, itulah memulai dari situ untuk menyadukan dalam penggunaan mata uang. Walaupun di Malaysia sudah ada, tapi bagaimana ada komunikasi antara Bank Indonesia, Bank Sentral Malaysia, dan Bank Sentral yang di dalam negara ASEAN. Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Ide Bagus Dharma Diaksa sangat mendukung kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia. Selain itu, lewat seminar ini, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali dapat merasakan manfaat Gerbang Pembayaran Nasional karena profesi sebagai ahli IT terkait dengan dunia perbankan. Selain itu, bisa menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dalam melahirkan program aplikasi dalam perbankan. Sangat mendukung apa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional, di mana mahasiswa kami yang hampir semua hadir dalam seminar ini sangat merasakan manfaatnya karena profesi mereka sebagai ahli IT terkait sekali dengan sistem perbankan. Oleh karena itulah seminar kali ini memberikan inspirasi yang banyak pada mahasiswa kami untuk siapa tahu nanti melahirkan suatu program-program aplikasi-aplikasi yang terkait dengan perbankan. Bagi tuan rumah, Seminar sehari ini menghadirkan 2 orang narasumber. Suparyada